Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Erik Nugraha SEMAK selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan, tidak lupa rekan-rekan semua yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Ripka Silviani selaku moderator dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Berkat Waru dengan NPM 11122011036, kemudian Vira Khairunisa dengan NPM 11122270007, kemudian Fagit Sagita Tarigan dengan NPM 11122011011, kemudian Indah Herlinda dengan NPM 11122011095, dan terakhir saya sendiri Rifka Silviani dengan NPM 11122011019. Izinkan kami untuk mempresentasikan laporan keberlanjutan dari PT Bank Negara Indonesia. Mari kita simak penjelasan dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan profil perusahaan PT Bank Negara Indonesia. Perusahaan yang akan saya dan teman-teman bahas ialah PT Bank Negara Indonesia Terbuka yang beralamatkan di Geraha BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta. Wilayah operasional beroperasi di 7 negara yaitu Indonesia, Singapura, Hong Kong, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan. Kegiatan usaha, produk, dan layanan bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 23 tanggal 20 April 2021. Meliputi perbankan bisnis korporasi menengah dan kecil, perbankan konsumer, perbankan internasional, dan treasury. Ada juga pasar terlayani. Geografis pasar terlayani Indonesia, New York, London, Hong Kong, Singapura, Tokyo, Osaka, dan Seoul. Sektor dan jenis nasabah terlayani perbankan bisnis korporasi menengah dan kecil, perbankan konsumer, perbankan internasional, dan treasury. Dan untuk persentase kepemilikan saham PT Bank Negara Indonesia Terbuka di Indonesia ialah 40% masyarakat dan 60%-nya lagi saham milik pemerintah Indonesia. Ada juga perubahan signifikan pada BNI. BNI Syariah merger dengan BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia atau bisa disingkat dengan BSI dalam rangka memperkuat kinerja perbankan syariah nasional. Adapun visi misi dari PT Bank Negara Indonesia adalah visi menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan untuk misi BNI yang pertama adalah memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, keenam, yaitu menjadi acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Perkenalkan, nama saya Indah Herlinda dengan NPM 11122011095 dari kelompok 5 Bank BNI, Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya akan membahas 3 aspek terkait dengan aspek ekonomi, yaitu JRI 201 tentang kinerja ekonomi tahun 2016. Guna mendalami apa saja kinerja ekonomi pada Bank BNI ini,
Di sini saya memaparkan 1. Pengungkapan 201-1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Pada pengungkapan 201-1, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Pemulihan ekonomi di tahun 2001 perlahan dapat dirasakan oleh pelaku usaha di Indonesia, meskipun masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Kondisi juga masih menjadi tantangan BNI dalam mencapai target kinerja keuangan dan ekonomi. Di samping mengelola nilai ekonomi yang diperoleh, BNI juga mendistribusikan nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan melalui remunerasi dan tunjangan kepada pegawai, dividen bagi pemegang saham, pajak kepada pemerintah, pengeluaran untuk pemasok lokal maupun non-lokal, hingga kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan donasi. Berikut data nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan oleh Bank BNI pada 3 tahun terakhir. Kemudian, pada pengungkapan 201-3 ini, mengenai kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Pada pengungkapan 201-3 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Program pensiun untuk menjaga kesejahteraan pegawai pada masa pensiun, BNI mengikut sertakan pegawai pada program pensiun yang dibagi menjadi 1. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP yang diberikan bagi seluruh pegawai yang mulai bekerja sebelum 1 September 2005. Kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP merupakan program pensiun bagi pegawai yang mulai bekerja setelah 1 September 2005. Selanjutnya, pengungkapan 201-4 mengenai bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Pada pengungkapan 201-4 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Sepanjang tahun 2021, BNI mengelola keuangan secara mandiri dan tidak ada bantuan finansial dari pemerintah. Perkenalkan, nama saya Berkat Baru NPM 11122011036 yang akan membahas GRI 203 yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Pada GRI ini terbagi menjadi dua, yaitu GRI 203-1 yaitu investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Yang kedua, GRI 203-2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Pada GRI 203-1 yaitu investasi infrastruktur dan dukungan layanan, yaitu pemerintah atau BNI berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang dimana penyediaan internet gratis, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, yang ketiga bantuan disabilitas, yang keempat vaksinasi COVID-19, yang kelima energi bersih bagi masyarakat, dan yang keenam penyaluran program pemerintah. Yang kedua, GRI 203-2 yaitu dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, yang dimana keberadaan BNI bukan hanya memberikan atau menjalankan bisnis atau mendapatkan laba, namun juga secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui literasi, inklusi keuangan, pembinaan kepada sektor UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Herunisa dengan nomor NPM 11122270007. Di sini saya akan membahas mengenai GRI 204 tentang praktik pengadaan. Terdapat di antaranya 2041 tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. GRI 2041 yaitu tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Pemasok sendiri yaitu hubungan ekonomi dan legal seminar dan sosialisasi kebijakan sesuai kebutuhan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok proses pengadaan barang maupun jasa yang adil dan transparan. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok maupun vendor. Terdapat kebijakan di sini tentang seleksi pemasok atau vendor yang bermanfaat untuk memastikan agar perusahaan terbuka
memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai supply pasokan atau supply chain berjalan dengan efektif dan efisien. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok atau memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut juga dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan perusahaan terbuka. Dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2021, BNI melibatkan 477 vendor, lokal atau bisnis partner atau prinsipal dengan nilai pengadaan sebesar 3,33 triliun rupiah. Adapun dalam rantai pasokan, BNI di sini melibatkan pihak-pihak lokal dan internasional, khususnya bisnis partner dari prinsipal yang berada di Indonesia, untuk mendukung perekonomian di Indonesia. BNI melibatkan pihak-pihak lokal untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Di sini, pemasok atau mitra yang bekerja sama dengan BNI ialah diantaranya ada jasa pelaksana konstruksi, jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawas konstruksi, jasa pemborongan non-konstruksi, jasa konsultasi non-konstruksi, jasa pemasak barang, dan jasa lainnya. Perkenalkan, nama saya Ripka Silpiani dengan NPM 11122201019 yang akan membahas JRI 205 mengenai anti korupsi. JRI 205 ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, JRI 205 strip 1 mengenai operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu yang kedua yaitu JRI 205 strip 2 mengenai komunikasi dan pelatihan kebijakan dan prosedur anti korupsi. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Kemudian selanjutnya pengungkapan JRI 205 strip 3 yaitu insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama adalah JRI 205 strip 1 mengenai operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. Yang pertama ada suap menyuap, yang kedua gratifikasi atau pemberian hadiah, yang ketiga adalah penipuan atau fraud yang dilakukan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang melanggar peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kebijakan anti korupsi, suap, dan fraud dalam JRI 205 strip 2 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. Yang pertama ada kebijakan internal. Sebagai lembaga jasa keuangan, kepercayaan merupakan aspek fundamental yang harus dijaga oleh BNI. Selain itu, korupsi, suap, gratifikasi, dan tindakan penipuan atau fraud juga akan berdampak negatif bagi bank karena dapat merusak praktik bisnis yang sehat. Kebijakan internal untuk menegakkan anti korupsi, anti gratifikasi, dan fraud diantaranya 1. Manajemen membentuk unit satuan anti fraud berdasarkan surat keputusan direksi nomor KP /91-dir/R tanggal 28 Juni 2021 perihal pembentukan organisasi satuan fraud atau SAF yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan strategi anti fraud di BNI melalui aktivitas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, pemantauan dan evaluasi. Kemudian kode etik dan perilaku, selanjutnya fakta integritas, kemudian dokumen komitmen pengendalian gratifikasi, pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi, dan terakhir pedoman perusahaan sistem manajemen anti penyuapan.
Kebijakan dan pedoman tersebut berlaku bagi seluruh pegawai BNI termasuk anggota direksi dan dewan komisaris untuk meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi di BNI dilakukan pendatanganan komitmen pengendalian gratifikasi oleh Direktur Utama serta membentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG di bawah divisi kepatuhan. Keterlibatan pegawai dalam pengendalian gratifikasi diwujudkan melalui penandatanganan fakta integritas pegawai setiap awal tahun, deklarasi gratifikasi dan anti suap, dan pelaporan gratifikasi melalui portal Compliance Information Management System atau CIMS. Selanjutnya, sosialisasi dan penegakan. Di antaranya ada BNI membentuk komite anti fraud untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi. Kemudian pedoman kerja komite manajemen risiko dan anti fraud kapital. Kemudian pedoman pelaksanaan kepatuhan yaitu strategi anti fraud. Kemudian finance risk culture dan budaya kerja. Selanjutnya yaitu temuan korupsi pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia dalam JRI 205/3. Di sini ada tabel yang memberikan informasi mengenai fraud di tahun 2020 sampai tahun 2021. Dalam kolom pertama ada internal fraud dalam 1 tahun, yaitu ada jumlah kasus yang telah diselesaikan, kemudian dalam proses penyelesaian di internal BNI, kemudian belum diupayakan penyelesaiannya, dan terakhir ada telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Bisa dilihat dalam tabel tersebut ada jumlah kasus yang dilakukan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, kemudian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan tenaga ahli daya. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan GRI. Yang pertama ada GRI 206/1 mengenai langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan praktik, antitrust, dan monopoli. BNI berkomitmen untuk menjalankan praktik operasi yang adil dengan cara mematuhi undang-undang, peraturan, norma sosial, dan kode etik. Implementasi operasi yang adil dilakukan dengan mengelola aset intelektual secara efektif, membangun hubungan yang adil dengan pemangku kepentingan, menghilangkan konflik kepentingan dengan pemasok, kompetitor, ataupun pihak terkait lainnya. Kami juga melakukan persaingan yang sehat dengan mematuhi undang-undang anti monopoli. Di internal, BNI mendorong pegawai di seluruh unit kerja untuk berperilaku etis dan menerapkan prinsip-prinsip operasi yang adil. Beberapa bentuk praktik operasi yang adil yang telah dilakukan BNI ialah salah satunya menegakkan anti korupsi, anti suap, dan anti fraud di lingkungan kerja, menghormati dan mendukung perlindungan pada kekayaan intelektual, mematuhi peraturan dan membayar pajak kepada pemerintah sesuai perhitungan yang benar, dan menjaga keberlanjutan rantai nilai di berbagai bidang seperti pada manajemen SDM, pengembangan produk dan layanan, hingga pengembangan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan untuk menangani isu HAM, privasi pelanggaran, hingga pelestarian lingkungan, dan masih banyak lainnya. JRI 301 tentang material. Terdapat JRI 311 yang membahas tentang material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. JRI 312 membahas tentang material input dari daur ulang yang digunakan, serta JRI 313 tentang produk reclaim dan material kemasannya. JRI 311 material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Dalam kegiatan operasional, BNI di sini menggunakan material berbahan kertas. Berikut pemakaian kertas dalam tahun 2019 sampai dengan 2021. Pemakaian kertas dalam tahun 2019 yaitu sebanyak 163.135 kg. Lalu di tahun 2020
sebanyak 135.946 kg, serta di tahun 2021 sebanyak 138.526 kg. Lalu GRI 312 membahas tentang material input dari daur ulang yang digunakan. Di sini diimbangi dengan upaya penghematan dalam penggunaan material berbahan kertas. Upaya BNI dalam mengurangi pemakaian kertas yaitu diantaranya dengan menggunakan digital banking dan inisiatif konvensional. Dalam digital banking, upaya memaksimalkan fungsi e-office BNI, yaitu portal aplikasi pengelolaan dokumen dengan konsep paperless. Lalu efisiensi dokumen cetak untuk pengajuan cuti, izin keterlambatan dan laporan kehadiran pegawai melalui e-absensi, serta aktif menggunakan email sebagai sharing informasi. Lalu mengurangi dokumen cetak dan persuratan melalui BNI IPP dan informasi billing melalui e-billing, serta memaksimalkan e-channel dan digital banking. Lalu, di dalam inisiatif konvensional, upaya penghematan kertas secara konvensional dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas dan meningkatkan digitalisasi, serta melakukan pengurangan percetakan hard copy untuk laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Di sini ada dampak e-office pada pengurangan kertas atau satuan lembaran kertas dalam data tahun 2021. Yaitu terdapat elektronik SOP atau BNI IPP, digitalisasi persyaratan atau BNI e-office, BNI e-billing, amplop e-billing dengan jumlah 38.176.486. Lalu dalam GRI 313 tentang produk reclaim dan material kemasannya. Di sisi lain, limbah kertas karton lalu GRI 313 tentang produk reclaim dan material kemasan. Di sisi lain, limbah kertas kantor akan dikumpulkan dan didaur ulang untuk produk yang bisa digunakan kembali atau recycle dan diberi nilai guna atau upcycle. BNI bekerja sama dengan Universal Eco untuk menjalankan inisiatif ini. Dalam data tahun 2021, jumlah dokumen yang beredar melalui aplikasi terdapat memo, nota intern, surat eksternal, dan total dokumennya sebanyak 160.961, serta lembar disposisi sebanyak 345.683. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai energi dalam GRI 302 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. Yang pertama ada GRI 302-1 mengenai konsumsi energi dalam organisasi. Adapun syarat pelaporannya harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang kedua adalah pengungkapan GRI 302-2 tentang konsumsi energi di luar organisasi. Adapun persyaratan pelaporan, organisasi harus melaporkan informasi. Selanjutnya adalah pengungkapan GRI 302-3 mengenai intensitas energi. Adapun persyaratan pelapornya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi. Pengungkapan selanjutnya yaitu GRI 302-4 mengenai pengurangan konsumsi energi, di mana persyaratan pelaporan organisasi pelapor harus melaporkan informasi.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai konsumsi energi di dalam dan di luar perusahaan pada JRI 302-1 dan 302-2 yang tercantum pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. BNI konsisten melakukan inisiatif penghematan energi untuk meminimalkan dampak lingkungan, sekaligus mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. Inisiatif tersebut didukung oleh pelaksanaan efisiensi nomor JAL /2.2/1799 tanggal 8 Juni 2018 dan efisiensi penerangan dan pendinginan ruangan nomor JAL /3/3564 tanggal 6 Desember 2019. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh divisi di kantor BNI, pusat, kantor wilayah, dan outlet BNI. Divisi pengelolaan aset dan pengadaan dan divisi pengelolaan jaringan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi implementasinya, dan divisi PFA akan melaporkan hasil kinerja penghematan energi kepada Direktur Keuangan untuk dievaluasi. Di tahun 2021, BNI mencatat penurunan penggunaan listrik sebesar 8,5% dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun 2020. Penurunan ini dipengaruhi oleh masih diterapkannya kebijakan WFH atau Work from Home selama masa pandemi COVID-19. BNI juga mencatat energi dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM untuk transportasi. Terjadi penurunan konsumsi BBM sebesar 15% dibandingkan dengan tahun lalu, yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan kerja yang dengan penyediaan layanan taksi online sebagai salah satu strategi penghematan dan biaya pengelolaan kendaraan. Di sini sudah tampil untuk tabel konsumsi energi di dalam dan di luar perusahaan. Ada kolom uraian, sumber konsumsi, dan tahun perhitungan atau tahun penggunaan energi. Perhitungan konsumsi listrik dihitung dari total tagihan dibagi harga per kWh sebesar Rp1.115 untuk kategori B-3 dan Rp1.645 untuk kategori pelanggan layanan khusus. Hasil perhitungan kemudian versi menjadi GJ dengan rumus 1 kWh sama dengan 0,0036 GJ dan 1 meter sama dengan 0,038 GJ. Perhitungan konsumsi BBM dihitung dari pembelian langsung. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai intensitas energi di JRI 302-3 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. Di sini sudah ada tabel intensitas energi, di mana tabel ini meliputi uraian, satuan, dan tahun. Di sini ada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Uraian terdiri dari total energi listrik dan BBM yang dikonversi dalam satuan gigajoule atau GJ. Satuan GJ, nah di tahun 2021 yaitu sebesar 137.677. Maka total jam operasional yaitu satuan jam di tahun 2021 yaitu 2112, di tahun 2020 dan tahun 2019 juga sama. Kemudian intensitas energi per total jam operasional yaitu dalam satuan GJ atau jam yaitu di tahun 2021 sebesar 65,2.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah JRI 302-4 mengenai pengurangan konsumsi energi. BNI konsisten melakukan upaya pengurangan konsumsi energi untuk mendukung pengurangan emisi, di mana yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemadaman lampu ruang kerja di saat jam istirahat, yaitu di jam 12.00 sampai dengan jam 13.00. Selanjutnya, efisiensi listrik melalui pengurangan pemakaian lampu di Geraha BNI, Plaza BNI, Gedung BNI, dan Menara BNI. Selanjutnya, pengaturan suhu AC di kisaran 23 derajat sampai 25 derajat Celcius pada Menara BNI, Geraha BNI, Gedung BNI, dan Plaza BNI. Kemudian, mengurangi pemakaian chiller pada hari Sabtu dan Minggu, kemudian penerapan teknologi magnetic bearing pada pendinginan Plaza BNI sehingga memungkinkan minimnya gesekan antara komponen penggerak saat bekerja. Kemudian instalasi solar panel dengan kapasitas 2.200 watt untuk penerangan taman di Plaza BNI. Membatasi perjalanan bisnis dan menggantikannya dengan komunikasi langsung jarak jauh. Kemudian pemakaian lampu hemat energi, dan terakhir penggunaan taksi online sebagai kendaraan operasional dapat memberikan efisiensi BBM sekitar 15%. Dari berbagai inisiatif tersebut, BNI mampu mengurangi penggunaan energi listrik secara total sebanyak 3.563.293 kWh dan pengurangan BBM sebesar 17.328 liter di tahun 2021. Pengurangan energi listrik dan BBM berkontribusi mereduksi emisi GRK. Kemudian saya akan membahas 4 aspek terkait dengan aspek lingkungan, yaitu GRI 305 tentang emisi tahun 2016. Guna mendalami GRI 305 ini pada Bank BNI, di sini saya memaparkan pertama, mengungkapkan 305-1 mengenai emisi gas rumah kaca cakupan 1 langsung. Pada pengungkapkan 305-1 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Setelah itu, pengungkapkan 305-2 mengenai emisi energi gas rumah kaca cakupan 2 tidak langsung. Pada pengungkapkan 305-2 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Kemudian, mengungkapkan 305-4 mengenai intensitas emisi gas rumah kaca. Pada pengungkapkan 305-4 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Pada 305-1, strip 2, dan strip 4, secara bertahap BNI melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko terhadap iklim. BNI juga mulai melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari konsumsi energi listrik dan BBM. Implementasinya didukung oleh Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan atau PFA dalam menyajikan informasi terkait perhitungan emisi yang dihasilkan. Berikut tabel emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Bank BNI pada 3 tahun terakhir. Bahwasannya, Bank BNI sudah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, mengungkapkan 305-6 mengenai emisi zat perusak ozon atau ODS. Pada pengungkapkan 305-6 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Selain berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca, BNI juga memperhatikan emisi perusak lapisan ozon. BNI mengurangi penggunaan alat-alat yang berpotensi menghasilkan emisi perusak lapisan ozon, seperti peralatan yang mengandung bahan CFC. Namun, apabila tidak bisa dihindarkan, maka BNI menggunakan peralatan yang mengandung bahan yang ramah lingkungan karena sama sekali tidak memiliki dampak terhadap penipisan lapisan ozon. Kemudian lanjut ke GRI 307-1 tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup.
Upaya BNI untuk melaksanakan pilar BNI untuk lingkungan mencakup dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Di internal, kami menyesuaikan aktivitas operasional untuk lebih mendukung kelestarian lingkungan melalui berbagai emisi. Sedangkan di eksternal dilakukan melalui pengelolaan resiko LST pada pembiayaan dan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Dan juga ada beberapa inisiatif pelestarian lingkungan yang terlaksana di internal, seperti yang tercantum pada gambar. Kemudian dari sisi eksternal, BNI menerapkan kebijakan untuk fokus pada pembiayaan kredit berwawasan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembiayaan kredit berwawasan lingkungan diantaranya adalah pemasuk proyek-proyek ramah lingkungan dan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, biomasa, biogas, hidro, dan waste management. Sementara pelestarian lingkungan diantaranya adalah rehabilitasi lahan kritis dan konservasi flora dan fauna. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai kepegawaian, yaitu JRI 401 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia. Adapun JRI yang akan saya bahas yaitu JRI 401/1 mengenai perekrutan pegawai baru dan turnover. Kemudian JRI 401/2 mengenai tunjangan yang diberikan kepada pegawai. Kemudian yang terakhir adalah JRI 401/3 mengenai cuti melahirkan. Selanjutnya, JRI yang akan saya bahas yaitu JRI 401/1 mengenai perekrutan pegawai baru dan turnover. Keberadaan BNI telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Di tahun 2021, BNI merekrut 1.196 pegawai baru atau 4,3% dari total pegawai. Terdapat 436 orang yang meninggalkan perusahaan dengan berbagai latar belakang yang berpengaruh pada tingkat perputaran pegawai. BNI mencatat turnover sebesar 1,60% di tahun 2021. Berikut merupakan tabel komposisi pegawai baru berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Berikut merupakan tabel komposisi pegawai berdasarkan wilayah operasional dan jenis kelaminnya. Ada kolom wilayah operasional yang terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah 1 sampai dengan kantor wilayah 18. Kemudian ada kolom tahun, yaitu tahun 2021, tahun 2020, dan tahun 2019. Di mana untuk totalnya yaitu di tahun 2019 ada 1.779, kemudian di tahun 2020 ada 1.173, dan di tahun 2021 ada 1.196. Di bawah tersaji juga merupakan komposisi pegawai keluar berdasarkan kelompok usia dan jenis kelaminnya. Terdiri dari kolom kelompok usia dan tahun, dan beserta jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk kelompok usianya yaitu kurang dari 30 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Untuk total jumlahnya di tahun 2019 yaitu sebanyak 1.243, dan di tahun 2020 yaitu 533, dan di tahun 2021 yaitu 436. Selanjutnya, JRI yang akan saya bahas adalah JRI 401/2, tunjangan yang diberikan kepada pegawai. BNI sangat memperhatikan penghargaan. Selanjutnya, JRI yang akan dibahas adalah JRI 401/3 mengenai cuti melahirkan. BNI juga memberikan hak cuti melahirkan kepada pegawai perempuan selama 3 bulan kalender. Hal ini juga berlaku pada pegawai perempuan yang mengalami keguguran tidak sengaja dengan alasan medis.
sebagaimana tercantum pada pasal 29 PKB. Cuti melahirkan tidak mengurangi cuti. Lalu ada GRI 402-1 mengenai periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional, perekrutan pegawai baru, dan turnover. Keberadaan BNI telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Di tahun 2021, BNI merekrut 1.196 pegawai baru atau 4,3% dari total pegawai. Terdapat 436 orang yang meninggalkan perusahaan dengan berbagai latar belakang yang berpengaruh pada tingkat perputaran pegawai, seperti yang terlihat pada tabel. Ada juga pekerja anak dan praktik kerja paksa. Kebijakan untuk menerima pegawai baru mengatur minimal usia pelamar ada 18 tahun. Ketentuan waktu kerja dan istirahat ini juga sebagai bukti bahwa tidak ada praktik kerja paksa di BNI. Pegawai diperbolehkan lembur sesuai kerelaan masing-masing dan bukan paksaan, serta wajib diketahui oleh atasan. Selanjutnya, saya akan membahas 3 aspek terkait dengan aspek sosial, yaitu GRI 403 tentang keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2018. Guna mendalami bagaimana cara atau sistem GRI ini pada Bank BNI, di sini saya memaparkan 1. Pengungkapkan 403-1 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pengungkapkan 403 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Kepatuhan pada protokol kesehatan selama bekerja akan berdampak positif bagi kesehatan dan keselamatan pegawai, pelanggan, hingga mitra bisnis ataupun pemasok ataupun vendor yang berada di lingkungan BNI. Sejak pandemi COVID-19, BNI terus meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pengawasan terhadap penerapan K3 di kantor pusat dilakukan oleh Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan atau PFA melalui Building Management, sedangkan di kantor cabang diawasi langsung oleh pemimpin cabang. Dengan dukungan seluruh BNI High Movers, sepanjang 2021 tidak ada kasus penyakit akibat kerja atau PAK, insiden kecelakaan fatal, serta pencegahan penularan virus COVID-19 terus diupayakan. Kemudian, pengungkapkan 403-3 mengenai layanan kesehatan kerja. Pada pengungkapkan 403-3 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Setiap tahun, pegawai mendapatkan fasilitas medical check-up yang dapat diatur sesuai kebutuhan melalui aplikasi Flexible Benefit. Gym center yang dilengkapi dengan berbagai peralatan fitness dan aneka kelas dengan instruktur yang handal dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang saat ini digunakan secara terbatas dengan tetap memperhatikan tingkat protokol kesehatan. Untuk pengobatan, BNI menyediakan fasilitas asuransi yang antara lain mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta asuransi swasta lainnya. Pada fasilitas kesehatan pegawai terkait penanganan COVID-19. Fasilitas kesehatan pegawai, BNI menetapkan 3 penyesuaian sistem kerja yaitu Split Operation, Shift Operation, dan Work from Home atau WFH. Split dan Shift Operation diberlakukan untuk fungsi yang terkait dengan operasional utama dan layanan perbankan. Sementara itu, posisi lainnya diterapkan sistem WFH atau bekerja dari rumah yang bekerja dari kantor. Bank memberikan bantuan masker dan suplemen vitamin yang dapat menjaga ketahanan tubuh dari virus. Selanjutnya, mengungkapkan 403-5 tentang pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pengungkapkan 403-5 ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi pegawai agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan nyaman. Keamanan lingkungan kerja menjadi faktor yang diperhatikan oleh BNI. Hal tersebut diwujudkan melalui konstruksi gedung tahan gempa, sistem alarm kebakaran seperti smoke detector, alat untuk mengantisipasi kebakaran seperti APAR, diesel pump,
dan tangga darurat. Lalu, BNI juga memiliki petunjuk teknis operasional gedung sebagai pedoman atau panduan dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja. Hal tersebut merupakan upaya BNI untuk selalu menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Sepanjang tahun 2021, berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank BNI terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan keselamatan kerja. Kemudian saya membahas GRI 404, yaitu pelatihan dan pendidikan, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu GRI 404 strip 1, yaitu rata-rata pelatihan per tahun per karyawan. Yang kedua, GRI 404 strip 2, yaitu program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Pada GRI 404 strip 1, yaitu rata-rata pelatihan per tahun per karyawan. Itu dapat kita lihat dari tabel di atas, yaitu rata-rata jam pelatihan berdasarkan kategori pegawai, mulai dari tingkat, jumlah pegawai dilatih berdasarkan gender, kemudian jumlah jam pelatihan pegawai berdasarkan gender, kemudian rata-rata jam pelatihan pegawai berdasarkan gender. Kemudian pada GRI 404 strip 2, yaitu program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan, mulai dari leadership productivity and accelerating development, kemudian career acceleration, kemudian global postgraduate program, kemudian magang KCLN, kemudian leader succession, kemudian mengembangkan kapasitas data, kemudian program Purna Bakti. Lalu dalam GRI 405 yang membahas tentang keanekaragaman dan kesempatan setara. Di antaranya terdapat GRI 451 yang membahas tentang keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan, serta GRI 452 yang membahas rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dan laki-laki. Dalam GRI 451, keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan, di sini dalam tata kelola, mulai dari staf hingga jajaran manajemen, dihimbau untuk dapat mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dan prinsip-prinsip keberlanjutan lainnya di BNI. BNI sendiri telah menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG. Seiring dengan perubahan global terkait keberlanjutan, kami juga mengarahkan tanggung jawab dan aksi organ tata kelola untuk mengelola penerapan keuangan berkelanjutan dan dapat mengambil peluang bisnis di tengah menguatnya isu keberlanjutan. Di sini terdapat struktur organ tata kelola. Di BNI terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ penunjang antara lain, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, komite-komite di bawah direksi, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan, dan sekretaris perusahaan. Setiap organ bank mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG yang efektif dan berkewajiban menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bank yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melindungi harapan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi BNI, penerapan serta pengembangan GCG di lingkup bank dan entitas anak menjadi hal penting dalam menjaga kesinambungan usaha perusahaannya. Melalui prinsip tersebut, BNI dapat tangguh menghadapi persaingan yang semakin kuat. Lalu, dalam keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan, di sini terdapat ketua yang diwakili oleh wakil direktur utama, serta wakil ketua yaitu Direktur Manajemen Risiko, sekretaris yaitu terdapat dari Divisi Manajemen Risiko Bank, serta ada anggota tetap setingkat direksi dan SEVP yaitu voting member. Di antaranya Direktur Keuangan, Direktur Corporate Banking, Direktur Hubungan Kelembagaan, Direktur Bisnis UMKM, Direktur Treasury dan Internasional, Direktur Consumer, Direktur Layanan dan Jaringan, serta SEVP Treasury. Terdapat anggota tetap setingkat direksi atau non-voting member, yaitu Direktur Human Capital dan Kepatuhan.
Lalu ada anggota tetap setingkat divisi atau satuan non-voting member. Di antaranya ada divisi manajemen risiko bank, divisi komunikasi perusahaan dan kesekretariatan, divisi tata kelola kebijakan, divisi investor relation, divisi manajemen data dan analistik, penganggaran dan pengendalian keuangan, divisi perencanaan strategis, divisi internasional, divisi pengembangan perusahaan anak, divisi treasury, divisi kepatuhan, divisi human capital strategy, divisi korporasi 1, 2, dan 3, divisi komersial 1 dan 2, divisi resiko kredit korporasi, divisi resiko kredit komersial dan SME, divisi manajemen produk konsumer, divisi pengelolaan jaringan, divisi bisnis SME, serta divisi bisnis usaha kecil dan program. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh BNI untuk membangun budaya keberlanjutan di internal. Beberapa di antaranya dengan melakukan pembentukan subkomite environment, sosial dan governance atau biasa disebut ESG di bawah Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud melalui SK Direksi nomor KP strip 484 strip DIR strip R tanggal 26 Oktober 2021 yang menyusun kebijakan kredit dengan mempertimbangkan faktor LST, memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kode etik, kebijakan, dan standar operating prosedur atau SOP, mengadakan pelatihan untuk menambah wawasan pegawai terkait keberlanjutan, dan melakukan pemetaan terhadap portofolio kredit yang berdampak tinggi terhadap lingkungan. Selain itu, BNI juga melakukan sosialisasi di internal atas program-program yang telah dibuat guna untuk diterapkan secara berkesinambungan. Di antaranya menetapkan kebijakan kredit yang mendukung prinsip keberlanjutan, program e-learning mandatory untuk segenap pegawai untuk modul sustainable finance, program ESG, awareness ke segenap pegawai melalui berbagai channel komunikasi seperti majalah internal, sinergi BNI, serta platform digital yang dimiliki BNI antara lain channel YouTube BNI Corporate University, email blast, dan e-sinergi 4. Lalu selanjutnya terdapat proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat pengkajian usulan besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris. Surat Dewan Komisaris kepada pemegang saham perihal usulan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. Dilanjutkan dengan keputusan RUPS terkait pendelegasian wewenang kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu surat penetapan oleh pemegang saham atas penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi BNI. Selanjutnya, terakhir surat Dewan Komisaris kepada Direksi terkait penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam JRI 452, yaitu membahas tentang rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dan laki-laki. Remunerasi sendiri ialah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau pegawai, baik yang bersifat tetap maupun variabel, dalam bentuk tunai maupun tidak tunai, sesuai dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya. Terdapat total nominal dan komponen remunerasi Dewan Komisaris, yaitu mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 40 strip SEOJK nomor 3 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bank umum. Berikut total nominal komponen remunerasi Dewan Komisaris di tahun 2021. Remunerasi di sini terdapat honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan tantim untuk 10 orang, serta fasilitas lain dalam bentuk natura, yaitu terdapat asuransi purna jabatan yang dapat dimiliki, serta kesehatan yang tidak dapat dimiliki juga untuk 10 orang. Lalu, total nominal dan komponen remunerasi direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 40 strip SEOJK nomor 3 di tahun 2016 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bank umum.
Di sini terdapat remunerasi yaitu gaji, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya dan tantim untuk 12 orang, serta fasilitas lain dalam bentuk natura, terdapat asuransi purna jabatan yang dapat dimiliki serta kesehatan yang tidak dapat dimiliki. BNI senantiasa memastikan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan kompetitif sesuai dengan industri perbankan. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2021 ialah sebagai berikut. Dalam gaji pegawai tertinggi dan terendah, rasionya yaitu 42,38 banding 1. Gaji direksi tertinggi dan terendah 1,18 banding 1. Gaji komisaris tertinggi dan terendah 1,11 banding 1. Serta gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi ialah 2,24 banding 1. Dalam kebebasan berserikat, kemajuan bisnis bank tidak akan tercapai tanpa terciptanya hubungan kerja yang baik dan harmonis antara manajemen, karyawan, dan serikat pekerja. Maka dari itu, bank berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan industrial yang sehat dan harmonis, serta sebuah sistem hubungan kinerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, bank, dan pemerintah. BNI mengakui bahwa serikat pekerja merupakan wakil yang sah bagi anggota, baik secara perorangan maupun kolektif dalam bidang ketenagakerjaan. BNI senantiasa memusyawarahkan dengan serikat pekerja dalam menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja atau pegawai. Serikat pekerja yang ada di bank, yakni Serikat Pekerja BNI atau SPBNI. Kemudian, kegiatan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, lingkungan kinerja yang ramah bagi wanita sebagai aset penting bagi bank dalam menjalankan kegiatan usaha. BNI berkomitmen untuk menerapkan praktik kinerja yang baik. BNI menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan gender. Hal ini menjadi salah satu prioritas utama bagi bank dalam setiap kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan. Komposisi pegawai BNI didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 51,97% dari seluruh pegawai. Dengan komposisi demikian, BNI menyediakan fasilitas juga bagi pegawai perempuan antara lain melalui penyedia layanan daycare dengan penggunaan terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menitipkan anak saat ibu sedang bekerja dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Untuk lebih rincinya juga di sini terdapat presentasi dan kesetaraan pegawai, yaitu persentase pegawai perempuan terdapat 51,97% dari seluruh pegawai, kesetaraan rasio gaji antara perempuan dan laki-laki. Lalu jumlah pegawai BNI 2021 sebanyak 27.177 orang dan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebanyak 31 orang. Kesetaraan kerja BNI menjalankan kegiatan ketenagakerjaan dengan kebijakan yang menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan gender. Pengelolaan sumber daya manusia di BNI telah berbasis kompetensi, sehingga BNI menjamin bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan karirnya. Melalui BNI Corporate University, bank memberikan setiap pegawainya kesempatan untuk belajar mendapatkan pengetahuan yang aplikatif, serta memberikan kesempatan untuk tumbuh melalui kinerja yang baik dan memberikan kontribusi secara signifikan untuk mencapai kinerja bisnis bank. Keseluruhan program pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BNI Corporate University juga ditentukan oleh kebutuhan bank dan pegawai dengan memperhatikan kesetaraan gender dan persamaan kesempatan kepada seluruh level organisasi. Selama pandemi COVID-19, BNI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai dengan salah satunya dilakukan melalui channel YouTube BNI Corporate University. Terakhir yang saya bahas GRI 406,
yaitu non-diskriminasi, yaitu insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan, di mana BNI mengedepankan prinsip keragaman, kesetaraan, dan menjunjung tinggi prinsip dan non-diskriminasi. Perusahaan tidak membedakan gender, ras, agama, suku, dan golongan dalam seluruh tingkatan dan jajaran pekerja serta manajemen, baik dalam penerimaan pekerja maupun sistem remunerasi dan jabatan. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk menyimak presentasi yang kami sampaikan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang kami sampaikan pada saat presentasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.